Malam itu, langit di atas desa Kalibagor diselimuti awan hitam pekat. Angin bertiup kencang, membuat dedaunan di pohon beringin tua di ujung jembatan bergemerisik seperti bisikan-bisikan samar. Hujan rintik-rintik turun, membasahi jalan setapak menuju jembatan yang konon menyimpan banyak kisah mengerikan. Dimas dan 3 temannya, Rian, Santi, dan Farid, berdiri di depan jembatan tua yang menghubungkan 2 desa di pinggiran Banyumas. Jembatan itu sudah lama terkenal angker. Banyak orang mengaku melihat sosok perempuan berbaju merah berdiri di tengahnya, atau mendengar suara tangisan yang menggema dari dasar sungai. "Jadi kita beneran mau ke sana?" tanya Santi, suaranya bergetar. "Kita udah sampai sini. Masa mundur? Kita buktikan kalau semua cerita itu cuma mitos," jawab Dimas sambil menyalakan senter. Mereka berjalan pelan, melangkah di atas jembatan kayu yang mulai lapuk. Setiap injakan menimbulkan suara berderak yang seakan memperingatkan mereka untuk kembali. Sungai di bawahnya berarus tenang, tapi malam itu terasa lebih mencekam dari biasanya. Tiba-tiba, Farid menghentikan langkahnya. "Dengar nggak?" bisiknya. Semua terdiam. Di antara suara hujan, terdengar samar-samar suara tangisan. Suara itu terdengar jelas, seperti berasal dari ujung jembatan. Santi meraih tangan Dimas dengan erat, tubuhnya gemetar. "Mungkin itu suara angin," kata Rian mencoba menenangkan. Namun, tiba-tiba senter Dimas berkedip-kedip sebelum mati total. Seketika, mereka diselimuti kegelapan. Napas mereka memburu, dan suara tangisan semakin jelas, berubah menjadi isakan panjang yang memilukan. "Ayo balik. Ini nggak beres," seru Santi panik. Namun, sebelum mereka berbalik, sosok perempuan muncul di ujung jembatan. Dia mengenakan kebaya merah dengan rambut panjang tergerai, wajahnya tertunduk. Dari tubuhnya menetes air, seolah-olah baru keluar dari sungai. "Siapa itu?" suara Farid bergetar. Perempuan itu perlahan mengangkat wajahnya. Mata hitamnya kosong, mulutnya robek lebar hingga ke pipi. Seketika, tubuhnya bergetar hebat, lalu melesat cepat ke arah mereka. Mereka berteriak panik dan berlari sekencang mungkin. Dimas hampir tergelincir, tetapi Rian menarik tangannya. Saat mereka mencapai ujung jembatan, suara tangisan berhenti tiba-tiba. Mereka menoleh. Sosok perempuan itu sudah tidak ada. Hanya suara angin yang bersiul di antara pohon-pohon. Tanpa banyak bicara, mereka langsung berlari meninggalkan tempat itu, tidak berani menoleh ke belakang. Sesampainya di rumah, mereka duduk terengah-engah dengan wajah pucat pasi. "Itu bukan mitos," ujar Farid dengan suara gemetar. Dimas menelan ludah. "Aku nggak tahu dia siapa, tapi yang jelas dia ada." Sejak malam itu, mereka tak pernah lagi berani melewati jembatan Kalibagor, bahkan di siang hari sekalipun. Desas-desus tentang perempuan berbaju merah itu semakin santer terdengar. Beberapa orang bahkan mengaku melihatnya berdiri di tepi jembatan, menatap ke arah desa dengan mata kosong. Tak ada yang tahu pasti siapa dia. Beberapa orang berkata bahwa dia adalah arwah seorang gadis yang bunuh diri di jembatan itu bertahun-tahun lalu. Yang lain percaya bahwa dia adalah korban pembunuhan yang jasadnya dibuang ke sungai. Apapun kisahnya, satu hal yang pasti, jembatan Kalibagor tetap menyimpan misteri yang tak terpecahkan, dan siapapun yang berani menantangnya mungkin tak akan pernah kembali dengan selamat. Namun kisah ini belum berakhir. Beberapa hari setelah kejadian itu, Dimas menerima pesan dari nomor tak dikenal. Pesannya singkat, "Jangan pernah kembali ke jembatan itu. Dia menunggumu." Dimas menelan ludah. Ia menunjukkan pesan itu ke teman-temannya. Mereka saling pandang dengan ketakutan yang semakin nyata. Malamnya, Dimas bermimpi. Dalam mimpinya, ia berdiri di tengah jembatan, sendirian. Sosok perempuan berbaju merah itu berdiri di hadapannya, menatap dengan mata kosong. Bibirnya bergerak, berbisik dengan suara yang hampir tak terdengar. "Tolong aku." Dimas terbangun dengan keringat bercucuran. Napasnya memburu. Dia melihat keluar jendela, dan hatinya mencelos. Di bawah sinar bulan, tepat di depan rumahnya, seorang perempuan berbaju merah berdiri menatapnya. Dan kali ini, dia tersenyum. Keesokan harinya, Dimas menghilang tanpa jejak. Tidak ada yang tahu kemana dia pergi. Santi, Rian,
dan Farid berusaha mencarinya. Tetapi yang mereka temukan hanyalah jejak kaki basah yang berujung ke arah jembatan Kalibagor. Malam itu, warga desa mendengar suara tangisan lagi dari jembatan. Namun kali ini, suara itu bukan hanya dari satu orang. Ada dua suara. Dan di ujung jembatan, samar-samar terlihat dua sosok berdiri berdampingan, menatap ke arah desa dengan senyum mengerikan. Sejak saat itu, tidak ada yang berani mendekati jembatan Kalibagor lagi. Sebab mereka tahu, kini bukan hanya satu arwah yang menunggu di sana, tapi dua.